episode sebelumnya, Xiaoyan telah berevolusi menjadi wujud manusia dan telah menerobos kerana satu Yuan Nirwana. Lindong pun kini melanjutkan perjalanannya lagi, yaitu menuju kota rahasia kuno. Scene beralih di istana kuno. Terlihat di situ orang-orang mengantri untuk memasuki istana. Tiba-tiba saja, seseorang pun berteriak, "Hei, bukankah dia itu Lindong? Kekaisaran Jurang Iblis telah menaikkan upahnya menjadi 1 juta pil nirwana. Belum lagi, dialah yang membawa kunci rahasia kuno." Lindong pun menjadi cukup terkejut dan berkata, 1 juta pil nirwana? Sepertinya Kekaisaran Jurang Iblis tidak sabar untuk menyingkirkanku. Dan tiba-tiba saja, dari belakang muncul seorang yang menerobos antrian sambil berkata, "Menyingkirlah." Dan itu adalah pimpinan Kekaisaran Pasir yang berada di ranah Nirwana. Dia pun tampak bersemangat dan berkata, "Ihi, semua pil Nirwana dan kunci rahasia kuno milik Lindong akan menjadi milikku." Dan mak kubedak. Tak disangka dia pun langsung dibuat tepar oleh Lindong, guys. Lindong pun dengan tenang mengatakan kepada semua orang di situ, "Hei, siapapun yang mengincar kunci rahasia kuno milikku, jangan datang jika kalian lemah seperti dia. Aku tidak akan mengampuni semua orang seperti ini." Jelas hal itu membuat semua orang di situ pun jadi takut sama Lindong. Xiaoyun yang juga di situ pun berkata, "Lindong, ada banyak musuh yang kuat di sini menunggu untuk menerkammu. Kau akan memicu banyak masalah jika kau menunjukkan dirimu seperti ini. Ada pasukan lain yang telah memegang kunci rahasia kuno, yaitu Kekaisaran Purba, Kekaisaran Jurang Iblis, dan Kekaisaran Lembah Iblis. Lindong, tolong jangan berselisih dengan mereka." Lindong pun dengan tenangnya mengajak Xiaoyan untuk segera masuk walaupun ia tahu mereka semua telah mendeteksi keberadaannya. Scene beralih di aula utama. Di situ sangat ramai dan di atas panggung terlihat 3 orang yang duduk di singgasana. Di antaranya adalah Sikun, tahap 1 Yuan Nirwana, pemimpin Kekaisaran Jurang Iblis. Sambil memangku tangannya ia berkata, "Para pemegang kunci rahasia kuno, akhirnya kalian datang juga." Dan di situ ada Hong Zhong, pimpinan Kekaisaran Purba, yang juga berada di ranah 1 Yuan Nirwana. Di situ ia pun menyahut, "Oh, haha, aku ingin melihat siapa Lindong sebenarnya. Orang yang merebut kunci rahasia kuno di bawah pengawasan Kekaisaran Jurang Iblis." Dan yang ketiga, ada pemimpin Kekaisaran Lembah Kematian yang bernama Yukian dengan ranah 1 Yuan Nirwana juga. Dan ia pun berkata, "Itu salah kalian sendiri. Saat ketika informasi kunci rahasia kuno pertama kali diperoleh, Kekaisaran Jurang Iblis pasti mengirim prajurit biasa karena takut kami akan mengetahuinya, kan?" Mendengar hal itu, siswan yang juga berada di situ pun juga segera menyahut, "Bocah itu hanya beruntung saja waktu itu. Jika dia tidak melarikan diri menggunakan kunci rahasia kuno, aku pasti sudah lama menangkap bocah itu. Aku khawatir dia tidak akan berani untuk menunjukkan dirinya. Tapi aku tidak menyangka dia menjadi begitu berani. Kami pasti akan membuat dia mengembalikan apa yang menjadi milik kami sekarang saat dia datang." Dan kini seorang pun juga angkat bicara, Kekaisaran Jurang Iblis sudah memiliki kunci rahasia kuno. Seharusnya kalian menyerahkan kunci lainnya untuk orang-orang seperti kami dong." Mendengar hal itu, kini Sikun pun berkata, "Baiklah, siapapun yang berhasil dalam melenyapkan bocah itu dapat mengambil kunci rahasia kunonya." Orang tadi pun jadi sangat senang berkata, "Aha, saudara Sikun memang baik hati sekali. Tenang saja, kepalanya akan menjadi milik Kekaisaran Jurang Iblis. Semua orang akan tahu apa yang terjadi pada orang yang menyinggung Kekaisaran Jurang Iblis." Semua orang pun tampak bersemangat dan tertawa riuh karena mereka akan memperebutkan kunci rahasia kuno. Leise pun disitu hanya tertunduk saja, tapi ia pun lalu berkata lirih, "Orang-orang ini, mereka pikir itu adalah tugas yang mudah apa? Kalau saja mereka tahu kekuatannya sama denganku." Dan tiba-tiba saja, kini muncul suara Lindong yang berkata, "Sepertinya semua orang mengincar kepalaku ya." Dan benar saja, Lindong pun dengan sangat percaya diri sudah berada di tengah pintu aula utama. Jelas hal itu menggegerkan semua orang di situ. Apa? Mungkinkah itu Lindong? Dan tanpa pikir panjang, Master berambut pang pun langsung melesat menyerang Lindong dan berkata,
Bocah, kami sudah menunggumu begitu lama. Serahkan kunci rahasia kunonya. Semua orang di sini mengincarnya. Aku tidak mau ketinggalan. Dan maduar, Lindong pun dengan santuy memukul master itu hanya dengan satu tangannya. Orang-orang menjadi terkejut dan berkata, dia sudah lebih kuat daripada praktisi tahap nirwana biasa. Itu seorang praktisi tahap nirwana yang telah mengalami kesengsaraan nirwana. Tapi Lindong mengalahkannya dalam satu serangan. Master Pang itu pun kini benar-benar terkapar tak sadarkan diri. Lindong pun dengan santai mengatakan, hei, aku kesini bukan untuk memberikan kunci rahasia kunonya. Aku kesini hanya untuk mengumumkan kepemilikanku terhadap kunci ini. Lupakan saja semua usaha untuk mengambilnya dariku. Mendengar perkataan Lindong itu, siswan pun jadi sangat marah dan berkata, beraninya kau mengatakan itu di sini? Dasar bocah sombong. Matilah. Dengan cepat siswan pun segera melesat sambil berkata, matilah, aku tidak akan membiarkanmu lolos kali ini. Dan kini, terlihat Xiaoyan pun mulai memasang tatapan tajam. Dan ia pun lalu menggedrukkan kakinya dan maduar. Pukulan siswan pun kini langsung ditahan oleh Xiaoyan. Aduh, bukan itu mengeluarkan gelombang yang keras. Sikun pun jadi bertanya, apakah itu pembantu Lindong? Sedangkan Duofeng yang kini juga ada di situ pun berkata, dia cari mati ya. Dan maduar. Siswan pun kini terpental mundur dengan dorongan pukulan Xiaoyan. Hal itu membuat Laise dan kawannya pun jadi kaget dan berkata, bagaimana mungkin dia memaksa senior siswan mundur dalam sekali tinju? Padahal senior merupakan praktisi yang telah menghadapi kesengsaraan nirwana yang kedua. Melihat hal itu, membuat Yukian pun jadi kagum dan berkata, ya ampun, siapa pria ini? Dia kuat banget, bersinar dan tampan, dan juga dia besar dan kuat. Dia sungguh pria idamanku. Dia sangat sempurna menjadi jodohku. Mata Yukian pun jadi bersinar-sinar dan membayangkan ia jadian dengan manusia macam itu, guys. Siswan pun kini jadi tak terima. Ia pun ngamuk dan berteriak, siapa orang bodoh ini yang mencoba mengacaukan urusan kami? Tinju segel iblis menekan gunung. Seketika kini muncul gunung besar yang akan menghantam Xiaoyan dan Duar. Tak disangka Xiaoyan pun dengan mudahnya menghancurkan gunung itu hanya dengan satu pukulan saja. Dan hal itu seketika membuat siswan pun jadi muntah darah. Lindong pun jadi takjub dan berkata, kuat sekali. Ya, dia membalas serangan dengan satu pukulan. Hong Zhong pun kini berkomentar, dia tidak lebih lemah dari Sikun. Kekuatannya melebihi manusia biasa. Dan tiba-tiba saja, seseorang pun menepuk pundak siswan dan berkata, siswan, hentikan. Kau bukan tandingannya. Dan ternyata itu adalah Sikun, pimpinan dari Kekaisaran Jurang Iblis. Ia pun lanjut berkata kepada Xiaoyan, hei kawan, Kekaisaran Jurang Iblis kami memiliki dendam terhadap Lindong. Aku tidak tahu berapa banyak dia membayarmu untuk melakukan ini. Tapi kami akan membayarmu 2 kali lipat jika kau setuju untuk pergi. Kau juga dapat meminta apapun pada kami nantinya. Kami pasti akan memenuhi semuanya. Bagaimana? Dan kini Xiaoyan pun dengan tegas berkata, siapapun yang berani menyakiti kakakku harus langkai dulu mayatku. Jelas hal itu membuat semuanya pun jadi tertegun tak menyangka dengan perkataan itu. Sedangkan Lindong pun kini sangat bangga dengan Xiaoyan dan sambil tersenyum ia berkata, Xiaoyan? Hong Zhong pun juga berkata, si Lindong itu kakaknya. Sedangkan Yukian pun berkata, meskipun cara dia berbicara terdengar tidak wajar, tapi emosi di dalamnya jelas disuarakan dari dalam hatinya. Sementara Sikun pun jadi sangat marah dan berkata, kalau begitu kau bisa mati bersamanya. Ia pun langsung melompat dan melesat untuk menghabisi Xiaoyan. Bilah iblis emas, teriaknya. Menghadapi hal itu, Xiaoyan pun juga mengeluarkan senjatanya yang berupa tongkat dengan ukiran batik dan maduar. Kini mereka pun beradu senjata. Dan duar, jeder. Mereka pun kini beradu dengan sangat sengit. Sikun pun jadi tertantang dan berkata, hei, kau ternyata benar-benar hebat. Tapi pundasimu masih terlalu lemah. Apa kalian akan benar-benar menantang Kekaisaran Jurang Iblis dengan hanya kalian berdua saja?
Siswan, pimpin orang-orangmu untuk menangkap bocah itu. Aku sangat ingin melihat apa yang akan mereka lakukan pada tahap ini. Siswan dan Laisa pun dengan kompak menjawab, baik. Xuyan pun jadi sangat marah dan memukulkan tongkatnya ke tanah. Siapapun yang berani melangkah maju, aku akan membunuhnya, ucapnya. Sikun pun menjawab, hei, kau tak pantas mengatakan itu. Dan duat. Mereka berdua pun kini adu senjata lagi. Sementara kini, Siswan dan gengnya pun berencana akan menyerbu Lindong dan berkata, Lindong, mari kita lihat siapa yang akan melindungimu sekarang. Ayo serang. Hong Zung yang melihatnya pun berkomentar, ada banyak orang yang membantu Siswan. Kekuatan Lindong sebagai master simbol surgawi tidak akan cukup untuk bertahan melawan mereka. Sedangkan Yukian pun berkata, tidak mungkin untuk mengaktifkan kemampuan melarikan diri dari kunci rahasia kuno ini. Dan kini, Lindong pun dengan tenangnya menjulurkan telapak tangannya dan boneka roh darah. Boneka roh darah Lindong pun segera meluncur untuk melakukan serangan. Siswan pun hanya tersenyum dan menganggap kalau boneka Lindong itu hanyalah boneka yang lemah. Laisa pun dengan cepat maju duluan sambil berkata, bahkan aku, Laisa dapat mengurusnya dengan mudah. Dan cedera. Tak disangka hanya dengan satu pukulan saja, roh darah mampu melukai Laisa. Siswan pun sontak jadi kaget karena ia baru tahu kalau boneka roh darah Lindong adalah boneka roh tingkat 1. Orang-orang pun jadi melongo dan berkata, apa? Dia hanyalah bocah dari kekaisaran tingkat rendah. Bagaimana dia bisa mengeluarkan kartu as lainnya? Siswan pun hanya bisa marah-marah dan berkata, boneka roh miliknya berevolusi. Sialan, aku yang akan menangani boneka rohnya. Dan yang lainnya, serang Lindong. Ia pun segera melesat maju untuk menyerang. Dan dengan pedenya, Siswan berkata, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kau sendiri yang mencari kematianmu. Dan duat. Siswan yang berencana memukul duluan, kini malah boneka roh yang dengan cepat melancarkan pukulan-pukulannya. Sementara Lindong pun kini merilis sesuatu dan berkata, sekarang, kesempatan yang tepat untuk mencoba formasi dunia kuno. Siswan pun masih dengan pedenya berteriak, mari kita lihat bagaimana kau bisa melarikan diri dari ini. Lindong pun dengan tenang menyahut, melarikan diri? Telapak menelan esensi besar. Dan maufret. Kini kekuatan Siswan dan Lindong pun akan beradu. Orang-orang pun berkomentar, Lindong belum mencapai 1 yuan master simbol surgawi. Itu tidak akan cukup kuat untuk melawan Siswan. Dan jebret. Kekuatan Lindong pun kini mengenai Siswan dengan telak, membuat Siswan pun terlempar dengan keras dan muntah darah. Siswan, teriak Sikun. Kedua pemimpin kekaisaran pun hanya bisa melongo dan berkata, tampaknya ada yang tidak beres dengan kekuatan Lindong. Kemampuan untuk melukai Siswan pada tahap ini bukan prestasi yang bisa dicapai oleh siapapun. Dan benar saja, Siswan pun kini mengerang kesakitan dan hanya bisa berteriak, jangan menyentuhku. Ada yang tidak beres dengan kekuatan Yuan bocah itu. Siswan pun masih terus mengerang kesakitan karena kekuatan hitam yang ditembakkan Lindong masih menyelimuti tubuh Siswan dan terus menekan tubuhnya. Sikun pun segera bertindak untuk menghilangkan efek itu. Lindong pun hanya tersenyum dan berkata, bahkan jika dia seseorang yang sama kuatnya dengan Sikun, dia masih akan benar-benar kelelahan untuk menghilangkan asap pekat abu-abuku ini. Dan kini asap itu pun mulai mereda. Akan tetapi, Siswan pun tampak lemas dan kesakitan. Orang-orang pun kini jadi berteriak, dia benar-benar telah mempermalukan kekaisaran jurang iblis. Insiden ini pasti akan menyebar bagai api ke seluruh wilayah. Lindong terlalu kuat. Siapa yang berani menentangnya sekarang? Lindong pun gini berkata kepada Sikun, jadi seperti ini ya kemampuan kekaisaran jurang iblis. Sikun yang kesal pun berkata, bocah, kau pikir aku benar-benar tidak bisa berurusan denganmu? Lindong pun menyahut, coba saja kalau begitu. Dan kini tiba-tiba saja Hong Zung pun angkat bicara. Saudara Lindong. Hei kawan, ini hanya salah paham. Apa gunanya membuat keributan? Harta karun kuno akan dapat diakses dalam beberapa hari ini. Kalian adalah pemegang kunci rahasia kuno. Jika ada yang tidak beres sekarang, tidak ada seorang pun di sini yang akan memasuki harta karun kuno. Apa kalian akan terus membuat keributan?
Yukian pun juga menyahut. Banyak kekaisaran tingkat tinggi telah tertarik ke sini karena harta karun kuno. Bahkan beberapa dari mereka sulit untuk dihadapi. Untuk mendapatkan apapun dari harta karun kuno, bekerja sama selalu lebih baik daripada berkonflik satu sama lain. Yukian pun jadi merasa senang karena ia melihat Shuyan yang juga melihatnya. Lindong pun kini jadi berpikir dan berkata di dalam hati, meskipun kedua kekaisaran ini tidak berpihak dengan kekaisaran jurang iblis, tapi sepertinya mereka tidak mau Shikun terluka olehku juga. Lindong pun lalu berkata kepada semuanya, aku lebih suka sendirian, tak perlu bekerja sama. Tapi karena kalian berdua sudah punya pendirian, untuk saat ini aku akan mengesampingkan masalah hari ini. Tetapi jika kekaisaran jurang iblis mencoba untuk macam-macam lagi, tak ada jaminan bahwa aku tidak akan merebut kunci rahasia kuno mereka sebagai gantinya. Dan cerita pun bersambung.